tindakan Kejaksaan Negeri Serang untuk melakukan penahanan terhadap saudari Nikita Mirzani sudah merupakan sebuah tindakan hukum yang tepat untuk beberapa alasan. Yang pertama, itu memang jaksa punya kewenangan untuk menahan, ya, dalam kerangka penuntutan. Pasal 20 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jaksa punya kewenangan untuk menahan dalam kerangka penuntutan. Itu alasan yang pertama. Jadi kita pikir itu udah tepat itu. Yang kedua, kenapa kita juga bilang udah tepat? Karena ini berdasarkan track record dari saudari Nikita Mirzani. Kan kita lihat sejarahnya dong. Pada saat penyidikan oleh Polres Serang Kota, dipanggil untuk klarifikasi 2 kali tidak datang. Dipanggil untuk BAP pun tidak datang. Akhirnya ditangkap. Artinya apa? Data menunjukkan bahwa Nikita Mirzani cenderung tidak kooperatif. Karena itu dia ditangkap kan waktu itu. Nah, jadi saya kira jaksa juga berpikir yang sama. Kalau saya nggak tahan, kalau orangnya tidak kooperatif, terus gimana? Akan mempersulit proses persidangan. Saya pikir itu pendapat yang terlalu prematur dan tendensius ya, menuduh orang seolah-olah manusia itu tidak akan berubah. Kita merasa ini sudah tepat. Kenapa? Ini menjadi pesan bagi seluruh pemirsa, kita semua, netizen, generasi muda, bahwa media sosial itu harus dipakai secara bertanggung jawab. Tidak dipakai untuk menghina orang lain, menista orang lain, merendahkan martabat orang lain. Tapi harus dipakai sebaliknya, yang secara positif, yang dipakai secara baik, beretika, tidak melawan hukum, mendorong orang lain untuk melakukan yang terbaik. Itu seharusnya yang dilakukan. Sehingga ini pesan yang sangat baik, bahwa kalau orang menggunakan media sosial secara serampangan, secara melawan hukum, secara tidak beretika, maka konsekuensinya berat. Kalau Anda terbukti, Anda bisa ditahan loh. Nah, ini pesan yang sangat bagus. Jadi kita merasa bahwa ini langkah yang sudah tepat dilakukan oleh Kejaksaan. Kalau ada statement dari pengacaranya Mas Dito menyatakan begitu akan mengulang, saya pikir itu terlalu tendensius ya dan terlalu menyudutkan Niki. Saya pikir itu tidak boleh berpendapat seperti itu. Saya meyakini Niki pasti akan berubah ketika dia mengetahui sesuatu salah, dia tidak akan mengulangnya lagi. Saya belakangan ini intens komunikasi dengan Niki, saya juga memberikan masukan-masukan dan nasihat-nasihat ke Niki, dan saya pikir Niki akan menjadi banyak berubah ya. Selama ini kan Niki memang orangnya agak ceplas-ceplos ya, dan saya ketika banyak berdiskusi dengan Niki, pemahaman tentang hukum oleh Nikita memang agak lemah ya. Jadi menjadi wajar ketika dia melakukan apa yang dilakukan kemarin, yang dituduhkan ke dia sekarang terjadi karena dia tidak mengetahui bahwa itu salah secara hukum ya. Jadi dari di beberapa diskusi saya memberitahukan beberapa pendapat terkait hal-hal yang terkait dengan hukum, dan saya lihat Niki menerima dan pengen berubah dan tidak akan mengulangi hal-hal yang sudah dia ketahui sebagai sebuah kesalahan. Tetapi yang kemarin terjadi itu sama sekali dia tidak menyadari bahwa itu sebuah kesalahan dan tidak melanggar aturan. Jadi kan begini, memang banyak sekali yang menghubungi saya ini. Ada yang mengatakan ya ini memang sudah saatnya Nikita mendapat hukuman yang pantas. Itu banyak juga yang mengatakan begitu. Oke, silakanlah dilihat di media sosial. Tapi begini ya, kita tuh tidak ada niat untuk menghukum orang, memenjarakan orang. Sekali lagi, itu semua itu merupakan hasil dari perbuatan kita sendiri. Jadi sekarang ditahan jaksa ya biar aja, itu normatif saja. Ya, siapapun kalau memenuhi unsur pidananya pasti akan ditahan juga kalau memenuhi unsur-unsur objektif dan unsur subjektif. Ya, jadi saya pikir kalau jaksa mungkin dalam pertimbangannya ancaman hukumannya di atas 5-6 tahun, kan gitu. Kalau kemudian dalam pertimbangan jaksa dikhawatirkan mungkin bisa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, ya ditahan, ya udah. Itu sesuatu yang normal saja, normatif kalau bahasa hukum. Tidak ada yang luar biasa.
sejauh ini Mbak Nikita Mirzani ini luar biasa, punya effort yang luar biasa karena sejauh ini di blok wanita udah fun bener. Pagi tadi kami dapat laporan dari petugas wanita yang sudah melakukan sholat berjamaah duha, kemudian dilanjutkan ada kegiatan menyulam, bikin satu kotak tisu, kemudian tempat rokok. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi fun-fun aja kok di dalam. Sejauh ini nggak ada. Begitu penerimaan kami di dalam, masuk kemudian kami registrasi, baik-baik saja, malah ketawa-tawa aja kok. Enggak, saya nggak bawa makanan. Kan kata pengacaranya nggak mau makan, bos lo gitu. Terus kayak, bang tolong bujukin dong suruh makan, aku bilang gitu. Susah lah gua kan. Niki kalau makan nggak pernah ribet sih. Kemarin aja malam aja saya bawain pecel ayam. Karena dia nggak ribet-ribet kayak begitu-begitulah. Jadi tadi bawa pecel ayam, terus paling bawa cemilan apa, dan dia juga lagi nggak mau makan, lagi susah makan. Karena dia dari seminggu yang lalu memang udah nggak bisa pup kan. Jadi kayak lah gue nggak mau makan. Tadi aja saya tanya kayak kira-kira dia mau makan apa ya gitu. Tapi kayak tiba-tiba dia malah titipan pengacaranya, karena kan pengacaranya WhatsApp saya kan biasanya tuh yang nyampein ke saya pesanan-pesanan gitu tuh pengacaranya. Karena kan kalau pengacara masih bisa ketemu kan. Jadi kayak paling pengacaranya ngomong kayak, Dek, tolong bawain Niki obat, bawain Niki apa gitu. Biasanya semuanya lewat pengacara. Ya bagus, berarti dia punya activity aja, nggak apa-apa. Karena yang penting dia berkegiatan aja dan nggak usah. Makanya tadi juga dia nitip, pengacaranya bilang kan, Dek, Niki mau titip bawain buku, katanya sama kacamata. Oh iya bang, aku bilang buku. Ya udah akhirnya dia nitip buku, akhirnya aku bawain buku lah. Mungkin dia juga mau baca-baca biar lebih positif. Kegiatan tadi pagi kami dapat laporkan juga dari petugas wanita bilang, Pak, sudah melakukan aktivitas ibadah Pak. Luar biasa saya bilang. Sholat duha, kemudian bareng-bareng sama teman-teman yang lain di blok wanita langsung bikin sulam-sulam itu Pak, bikin kotak-kotaknya. Anak sekarang biasa aja Mas, mereka masih sekolah. Ya kalau ditanya sedih nggak sedih namanya anak ya, cuman kan kalau yang dua belum ngerti. Cuman kalau Loli kan udah ngerti, cuman Loli memang lagi fokus buat sekolah ke London kan. Jadi dia lagi fokus bimbel, fokus sekolah gitu. Kalau nyariin udah pasti namanya juga ibu ya, apalagi anaknya yang paling kecil tuh, yang kecil kan dari zaman kapan juga dia nggak bisa lepas dari ibunya kan, kalau tidur harus deket kakinya lah apa gitu-gitu. Jadi maksudnya ya dia pasti nyariin gitu, sampai tadi malam aja tuh anak itu nggak tidur, jadi rewel. Ya kalau kita bilangnya lagi kerja pastinya. Ya cuman yang ditanyain karena kalau biasa kerja kan dia bisa video call, kalau sekarang kan nggak bisa. Salam teman-teman yang nanya saya terkait robot trading net 89. Jadi saya pada saat itu melakukan lelang barang sejarah yang paling pertama dengan tujuan dana hasil lelang akan digunakan untuk membantu pembangunan tempat penghafal Al-Quran, juga untuk pembangunan masjid. Jadi kalau dibilang saya main robot trading, saya sama sekali tidak mengerti dan tidak pernah ikut trading robot. Semoga semua ini jelas. Terima kasih, semoga Tuhan memberkahi kita semua. Ada 134 orang, termasuk public figure 5 orang itu. Kalau Atta Halilintar sama Aki Malik, dia diduga kena pasal 5 TPPU, karena menerima aliran dana dari tindak kejahatan. Tadi pasal 5 itu jelas disebut patut menduga. Artinya dengan harga banana yang tali ikat kepala itu 2,2 M, apakah itu hasil kejahatan atau tidak. Maka dari itu, maka diduga dia kena pasal 5, tidak kena pencucian uang, itu pasal yang pasif ya. Sama juga dengan si Aki Malik, dia menerima 700 juta dari menjual sepeda Brompton. Maka itu yang kita laporkan. Kemudian terkait Mario Teguh, dia jelas adalah founder ya, founder terkait dengan grup Billion Group ya. Kemudian dia leader juga. Kemudian si Kevin, dia juga salah satu yang mempromosikan terkait dengan endorse, karena di Zoom meeting dia terlibat dalam hal itu. Kemudian yang terakhir si Adi Perkasa, ya dia jelas juga dia ada salah satu leader di Net 89 dan ada di Instagramnya pun dia post itu. Nah maka dari itu mereka-mereka yang terlibat ini kita minta untuk hadir untuk mengklarifikasi ke Mabes Polri terkait dengan dugaan mereka terlibat Net 89.
Karena atas mereka yang menjadi promotor ataupun menjadi endorse itu bisa menarik para korban untuk ikut serta. Kemudian kepada Atta Halilintar, kemudian Aki Malik, mereka harus hadir ke Mabes Polri untuk menjelaskan aliran terkait dengan menerima uang 2,2 M sama 700 juta itu. Kalaupun mereka ingin menyerahkan, kita berharap mereka menyerahkan itu. Kalau tidak, bisa dikenakan pasal 5 maksimal 5 tahun penjara. Maka itu harapan kita untuk proaktif gitu. Ya, kalau terduganya ya mungkin dari AA yang direkturnya PT SMI. Kalau kerugian materi saya pribadi kan sekitar 500 juta. Ya. 14 hari kerja ya, nanti 14 hari kerja setelah proses ini, setelah itu kita dimintai keterangan, kemudian setelah itu mereka dipanggil. Tapi harapan kita para yang terlapor ini, public figure dan kawan-kawan, sebelum polisi panggil lebih baik mereka proaktif lah, gitu, untuk hadir, untuk menunjuk itikat baik mereka untuk klarifikasi terkait dengan dugaan aliran yang mereka terima. Itu ya, 28 M. Nah, ya itu jelas di video YouTube sudah kita download, kemudian video YouTube, Instagram sudah kita masuk ke CDR, itu sudah kita serahkan sebagai bukti elektronik ya, termasuk dengan gambar-gambar di medsos seperti Adi Perkasa kan ada gambar di Instagram dia menunjuk begini ya, dan dia adalah leader Topes. Nah, dia sudah kita laporkan bukti terkait dengan gambar itu. Kalau saya sih dampaknya ya sangat berdampak ya, karena itu sebenarnya kan uang buat jaga-jaga ya, ibaratnya kan uang pensiun lah ya sebenarnya. Ada jual aset juga, jadi saya pikir saya masuk ke sini kan bisnis ya kan, bisa mendapatkan profit setiap bulan kita bisa ambil ya, seperti itu harapannya ya kan, bisa buat modal usaha sebenarnya. Oh ya, sebenarnya kalau sudah melihat begini berarti investasi bodong gitu. Oh iya kan, kalau saya kan kebetulan ikut yang Supreme, untuk benefitnya kemarin itu kan pembagiannya kan 90 buat kami kan, 10 buat perusahaan. Itu sih, jadi kita makanya saya ikut yang paling besar kan, supaya mendapatkan keuntungan yang ya lebih besar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.